dugaan yang dilaporkan masyarakat kita terima, kita olah, ada dan tidaknya penyimpangan kita sampaikan langsung pada masyarakat. Hal menyampaikan secara pendapat secara bertanggung jawab pada penegak hukum yang mengenai perkara. Hal pemeriksaan sepenuhnya tentang apa yang diberikan pada penegak hukum dalam waktu 30 hari. Jadi ada temponya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 19 disebutkan masyarakat sebagai melihat dari tanggung jawab dalam pencegahan dan korupsi, tanggung jawab masuk dari korupsi ini dikelompokkan. Jadi kelompok delik dapat kerugian negara, negara pasal 1, 2, dan 3. Kemudian kelompok delik penyuapan bersifat aktif dalamnya maupun bersifat pasif pasal 5, 6, 13, dan 12A. Kemudian kelompok delik pengelapan pasal 8 dan 10. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan dan blok C. Kemudian kategori suap dalam arti ada dua, suap aktif yaitu suap dan suap pasif dalam arti suap. Mengenai gratifikasi dalam pasal 12B, berarti adalah pembelian dalam arti luas, yaitu meliputi pembelian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas kehidupan, perjalanan wisata, pengobatan umum dan fasilitas lainnya. Mengenai prosedur sendiri, Bapak Ibu sekalian, mengenai tidak pidana korupsi, adapun peran serta Kejaksaan Kudus, khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Kudus, untuk penindakan, Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, tapi untuk pencegahan kita dalam bidang datul dalam ini secara aktif door to door dari sejak tahun kita di sini 2010 menawarkan agar proses pelaksanaan program pekerjaan pengadaan barang dan jasa pelibatan kita dan Polri dari awal sampai akhir, sehingga untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan di sana sini kita sudah laksanakan. Kita sudah aktif di Dinas Bina Marga Pengairan dalam setiap kesempatan kita ke sana. Kita mengundang rekan-rekan juga, kemudian pihak terkait memberikan sekedar pandangan hukum mengenai pelaksanaan program bangunan sebagaimana mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita juga memberikan gambaran atau memberikan pendampingan hukum secara lisan kepada pengasih baru, mekanisme dalam proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Jadi dan pemuas, jadi semisal kemarin ada yang menanyakan atau mengurus tentang kematian, kalau dasar dari Badan Rakyat mengurus tentang santunan kematian. Begitu ke saya sampaikan bahwa ini persyaratan harus ada surat kematian, ada KTP asli, dan ada KK. Dan KTP-nya tidak ada. KTP-nya tidak ada. Nah, kalau KTP tidak ada, persyaratan syarat di SOP-nya itu kan harus ada KTP asli. Saya sampaikan harus sakit karena KTP-nya itu kan macam-macam. Dan kalau dengan mereka kata tidak satu dasar hukumnya dan Pancasila, Perpres, dan sebagainya, kemudian arah kebijakan dan strategi 4 program strategis dinas pemerintah bisa dilihat di paparan. Lanjut Mas. Pak Janji etis punya etika, karena memang penguasa sendiri pun mempunyai etika penguasa sama seperti media, nanti mempunyai etika diplomasi. Dan aku tahu ada dinas itu tempat kemudian tugas dinas pemerintah, melaksanakan komunikasi berbalik antara dinas pemerintah
dan publik yang berencana untuk menciptakan cahaya pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama. Tujuannya apa? Tujuannya masyarakat. Nanti bisa diperlukan itu. Dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan akses aksesibilitas publik, meningkatkan koordinasi dalam perluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, meningkatkan koordinasi dengan siapa? Ya dengan lingkungan instansi pemerintah. Nanti bisa kita bayangkan kalau di Thailand, Malaysia, Singapura, Darussalam itu wajib setiap anak membacanya, sedangkan di Eropa setidaknya dari observasi Taufik Ismail ada 13 negara setiap anak diwajibkan membaca dengan cermat 5 sampai 32 judul buku sastra. Sedangkan mereka, kalau kita melihat di Rusia saja, bagaimana yang sudah dikutip oleh Taufik Ismail, di SMA Rusia setidaknya membahas 12 judul buku sastra, satu di antaranya karya Leo Tolstoy, yaitu yang menyangkut perang dan damai. Bukunya itu setebal 1000 halaman. Padahal riset di Indonesia hanya 5% dari 300.000 sekolah SD sampai SMA yang para siswanya diarahkan oleh gurunya tanpa kurikulum, yaitu membaca karya-karya sastra. Karena itu hebatnya wartawan di Indonesia ternyata memiliki satu kelebihan, tanpa dasar-dasar membaca buku sastra dan lain bisa menjadi wartawan. Namun demikian, dari angka ketika reformasi dari sekitar 1.600 penerbitan, akhirnya dalam perjalanannya hanya sekitar 30% yang masih bisa bertahan, dan itu pun dilakukan oleh media-media yang memiliki profesionalisme baik di pusat maupun di daerah. Para bapak, para ibu, rahimahumullah, ini pengajian ya. Saya juga mengutip kredo majalah Tempo ketika awal terbit, yaitu tahun 71, di mana disebutkan di dalam bahasa dahulu, yaitu asas jurnalisme kami, oleh sebab itu bukanlah asas jurnalistik politik, jurnalisme politik yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan juga ketidakbajikan tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebabkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Selanjutnya, bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjiplak dan mencapai 13,1 miliar. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Bahwa tentu di antara porsi anggaran yang sudah disampaikan 15,1 miliar jika benar, tentu di dalamnya ada tanda kutip pembinaan pers. Biasanya pembinaan pers itu di beberapa daerah, saya nggak ngerti di Kudus karena saya tidak pernah menerimanya, ya, bahwa disalahartikan biasanya untuk tunjangan bulanan wartawan, untuk tunjangan hari raya wartawan, transport bagi wartawan. Juga para wartawan ini
terkadang dengan mudah dapat titip. Yang ketiga dari nggak ada, dua dulu Pak ini. Ya, yang ketiga dari Pak Suryanto dari masyarakat. Monggo, monggo. Tiga dulu, monggo. Mas Suparno dari Lembaga Kajian Strategis Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Saya hanya ingin berbagi